Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan hari ini Bapak Ibu sekalian dan seterusnya senantiasa mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, kesejahteraan dunia dan akhirat, sehingga hidup kita bisa lebih bermakna, baik untuk diri kita sendiri, kemudian untuk keluarga dan masyarakat secara umum. Baik Bapak Ibu sekalian, bincang-bincang kita tentang pemahaman dan implementasi ISO 17025. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang manajemen risiko atau risk management. Nah, sebelumnya Bapak Ibu sekalian, ada quotes atau kata-kata bijak dari petinju legendaris Muhammad Ali. Muhammad Ali lahir tahun 1942 dan wafat tahun 2016. Muhammad Ali dalam suatu pernyataannya mengatakan, dia yang tidak cukup berani untuk mengambil risiko tidak akan memperoleh apa-apa dalam hidup ini. Kami ulangi lagi kata-kata bijak dari Muhammad Ali bahwa dia yang tidak cukup berani untuk mengambil risiko tidak akan memperoleh apa-apa dalam hidup ini. Nah, Bapak-Ibu sekalian, di dalam manajemen risiko ada semacam suatu aksioma. Aksioma adalah sesuatu yang tidak terbantahkan. Aksioma ini mengatakan risiko menjadi bagian yang tetap ada dalam setiap aktivitas. Demikian pula di laboratorium. Jadi sekali lagi kami ulangi, aksioma ini mengatakan bahwa risiko menjadi bagian yang tetap ada dalam setiap aktivitas atau kegiatan. Nah, dalam hal ini kita mengatakan tentu saja aktivitas yang berkaitan dengan laboratorium, yaitu laboratorium pengujian dan kalibrasi sebagaimana telah diatur di dalam konsensus ISO 17025 tahun 2017. Nah, manajemen risiko sesuai dengan konsensus ISO 17025 diatur di dalam klausul 8.5. Nah, kita akan coba Bapak Ibu sekalian mendalami sedikit tentang risiko sebagaimana yang disebutkan tadi bahwa di dalam setiap aktivitas di laboratorium tentu saja ada risiko. Risiko apa yang akan kita bahas di bincang-bincang kali ini? Yang pertama kita harus menetapkan lebih dahulu sumber-sumber risiko. Sumber-sumber risiko secara umum di dalam pelayanan kepada pelanggan ada 4. Yang pertama, pada waktu kita melakukan pengambilan sampel atau sampling. Di sini sudah ada risiko. Kemudian pada waktu kita melakukan perjalanan sampel dari lapangan menuju ke laboratorium juga ada risiko. Sumber yang ketiga adalah pada waktu dilakukan registrasi sampel, juga ada risiko. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah pada waktu kita melaksanakan pengujian di laboratorium. Nah, Bapak-Ibu sekalian, keempat ini merupakan sumber. Jadi ada 4 aktivitas di laboratorium secara lengkap dalam rangka melayani pelanggan, yaitu sampling, transportasi sampel, registrasi sampel, dan pengujian di laboratorium. Nah, ini adalah sumber. Nah, kita coba mengidentifikasi. Setelah kita menetapkan sumbernya, maka kita diminta untuk mengidentifikasi risiko di dalam setiap sumber. Jadi sumber pertama di lapangan, kita diminta untuk mengidentifikasi risiko apa yang mungkin terjadi. Demikian pula sumber yang kedua, yaitu pada saat proses transportasi sampel, risiko apa yang mungkin terjadi. Kemudian yang ketiga, pada waktu dilakukan registrasi sampel,
kita diminta untuk mengidentifikasi risiko apa yang mungkin terjadi. Kemudian yang terakhir adalah pada waktu kita melakukan pengujian sampel di laboratorium, kita diminta juga untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin terjadi. Nah, setelah kita mengidentifikasi, maka kita diminta untuk menentukan probabilitasnya. Kalau bahasa ISO dikatakan likelihood, akronimnya adalah L. Jadi kebolehjadian risiko ini kita berikan 3 kategori. Bisa minor, kemudian bisa medium, atau bisa high atau mayor. Nah, kita tentu saja diminta untuk pandai-pandai menentukan kebolehjadiannya. Nah, di dalam setiap kebolehjadian ini kita memberikan skor. Misalnya untuk minor kita berikan skor sama dengan 2. Untuk medium kita berikan skor sama dengan 4. Sedangkan untuk high atau mayor kita berikan skor sama dengan 6. Nah, setelah kita menentukan probabilitasnya, kemudian yang kedua kita menentukan konsekuennya atau dampaknya. Dampak daripada risiko itu sendiri. Nah, demikian pula dampak atau konsekuen ini dengan akronim C, kita juga diminta untuk menentukan tingkatannya. Ada minor, medium, atau mayor. Skornya sama dengan yang tadi. Untuk minor mungkin kita berikan skor 2, untuk medium kita berikan skor 4, dan untuk mayor atau high kita berikan skor 6. Nah, Bapak Ibu sekalian perlu diperhatikan di dalam menentukan skor ini tidak ada rujukan yang pasti. Kita yang menentukan, bisa dalam bentuk satuan atau puluhan, atau ratusan angkanya, atau mungkin ribuan. 1.000 atau 2.000 atau 3.000, masing-masing minor, medium, dan high. Nah, setelah kita menentukan probabilitas dan dampaknya, maka selanjutnya kita diminta untuk menentukan tingkat risikonya. Nah, tingkat risiko ini sebagaimana tercantum di dalam beberapa textbook diberikan akronim R. R adalah tingkat risiko. Formulanya adalah L kali C. Kalau L tadi sebagaimana kita katakan, L adalah dampak atau likelihood, kemudian C adalah konsekuen. Kita menentukan tingkat risikonya. Demikian pun tingkat risiko ini kita berikan skor L kali C. Nah, setelah kita menentukan tingkat risikonya, maka kita diminta menentukan ranking risiko. Kita diminta untuk mengevaluasi ranking risikonya. Apakah A itu artinya acceptable jika R-nya ada pada nilai tertentu. Kemudian M garis miring A atau moderately acceptable jika R-nya ada pada skor tertentu. Kemudian N garis miring A atau not acceptable jika R-nya ada pada skor tertentu. Dan kami ulangi lagi bahwa R adalah L kali C. Nah, setelah itu setelah kita tentukan ranking risikonya, apakah acceptable, apakah moderately acceptable, atau not acceptable. Acceptable artinya bisa diterima. Risiko itu bisa terjadi, tetapi bisa diterima. Nah, kalau bisa diterima berarti pekerjaan bisa dilanjutkan, tidak perlu dilakukan improvement. Tetapi kalau MA, moderately acceptable, maka perlu ada improvement, perbaikan. Apalagi jika NA atau not acceptable, maka pekerjaan harus dihentikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Nah, disinilah perlunya ada semacam suatu improvement, perbaikan akibat daripada tahapan-tahapan kita di dalam melakukan identifikasi risiko, menentukan tingkat risiko, kemudian mengevaluasi risiko itu apakah acceptable atau yang paling ekstrim not acceptable. Nah, ini dikatakan bagian dari para proses improvement, perbaikan.
Karena secara fundamental disebutkan tadi bahwa tidak ada aktivitas di laboratorium, bahkan kehidupan secara umum yang tidak mengandung resiko. Ada resikonya. Nah, resikonya harus kita hadapi dalam rangka untuk melakukan improvement, perbaikan. Sebagaimana dikatakan bahwa risiko ini tetap ada, tapi kita diminta untuk menghadapinya dengan cara melakukan identifikasi, kemudian melakukan perbaikan secara umum atau improvement. Nah, kemudian Bapak sekalian, dari bincang-bincang ini kita bertanya, apa manfaat daripada manajemen risiko ini? Tentu saja yang pertama untuk meningkatkan kinerja laboratorium. Kinerja laboratorium harus senantiasa kita kelola sehingga sesuai dengan perjalanannya kita melakukan perbaikan atau peningkatan kinerja laboratorium. Manfaat yang kedua daripada identifikasi risiko ini adalah sebagai kontrol jaminan mutu bagi laboratorium. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa hasil akhir daripada pekerjaan di laboratorium adalah memberikan data yang valid. Di mana telah kita pahami bahwa data yang valid ini berkaitan dengan suatu regulasi, apakah memenuhi syarat atau tidak, atau data yang kita hasilkan berkaitan dengan penentuan harga suatu barang atau harga dari suatu produk. Nah, ini pentingnya jaminan mutu yang berkaitan atau ada benang merahnya dengan identifikasi risiko. Kemudian manfaat yang ketiga daripada identifikasi risiko adalah sebagai tools to improve. Jadi manajemen risiko ini atau identifikasi risiko ini adalah sarana untuk melakukan perbaikan. Kemudian yang keempat adalah merupakan salah satu kontrol komitmen laboratorium. Jadi kontrol daripada komitmen manajemen laboratorium antara lain adalah kita kontrol melalui identifikasi risiko. Nah, ini ada benang merahnya juga dengan identifikasi risiko terhadap penerapan manajemen laboratorium yang berkaitan dengan ketidakberpihakan. Sehingga laboratorium diminta secara periodik untuk melakukan identifikasi risiko terhadap ketidakberpihakan. Karena sebagaimana diatur di dalam klausul 4.1, yaitu tentang impartiality, manajemen laboratorium harus melakukan identifikasi terhadap ketidakberpihakan personel laboratorium. Baik pada waktu melakukan pengambilan sampel, melaksanakan registrasi sampel, atau melakukan pengujian di laboratorium. Di situ ada celah-celah bagi personel laboratorium untuk melakukan ketidakberpihakan. Nah, selain kita diminta untuk mengidentifikasi risiko ketidakberpihakan, juga kita diminta atau diwajibkan untuk mengidentifikasi risiko dari kerahasiaan informasi. Karena sebagaimana disebutkan di dalam klausul ISO 17025, yaitu klausul 4.2, yaitu tentang confidentiality, yaitu tentang kerahasiaan informasi, di mana semua properti pelanggan harus kita rahasiakan. Identitas pelanggan harus kita rahasiakan. Jenis sampelnya harus kita rahasiakan, sampai kepada hasil ujinya atau hasil kalibrasinya harus kita rahasiakan. Nah, kita diminta juga untuk mengidentifikasi resiko ini. Resiko tentang kerahasiaan informasi. Nah, kerahasiaan informasi ini sebagaimana diatur di dalam klausul 4.2 boleh kita publish atau boleh kita informasikan kepada pihak lain dengan syarat yang pertama atas seizin pelanggan. Jadi pelanggan mengizinkan kita untuk mempublish. Yang kedua, jika berkaitan dengan regulasi atau berkaitan dengan undang-undang, kita boleh mempublish semua yang berkaitan dengan kegiatan di laboratorium. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian, bincang-bincang singkat kita tentang manajemen risiko sebagaimana diatur di dalam klausul 8.5 ISO 17025 tahun 2017. Kalau kita mereview sedikit, yang pertama adalah tidak ada aktivitas di laboratorium yang tidak
yang tidak menimbulkan resiko. Kita harus mengidentifikasi resiko itu, kemudian jika diperlukan kita melakukan improvement. Apa saja yang perlu kita identifikasi? Yang pertama, kita menentukan sumber-sumbernya. Kemudian kedua, kita menentukan probabilitasnya. Kemudian kita menentukan konsekuen dampak daripada resiko. Kemudian kita menghitung tingkat resikonya. Kemudian kita menetapkan ranking resiko. Jika ranking resiko itu ada pada kategori A, acceptable, bisa diterima, maka pekerjaan bisa diteruskan atau dilanjutkan. Namun jika hasil evaluasi risiko itu ada pada kategori NA, not acceptable, maka pekerjaan harus dihentikan, kemudian manajemen laboratorium melakukan improvement atau perbaikan. Nah, ini bagian daripada continuous improvement. Dan kesimpulan selanjutnya adalah kita juga diminta untuk mengidentifikasi risiko ketidakberpihakan dari semua personel laboratorium, dan juga kita mengidentifikasi risiko dari kerahasiaan informasi. Demikian bincang-bincang singkat kita Bapak-Ibu sekalian. Pesan yang cukup fundamental, apapun yang kita pahami di ISO, jika tidak kita implementasikan, maka tidak ada gunanya. Apapun yang kita implementasikan di ISO, jika tidak kita laporkan, maka juga tidak ada gunanya. Jadi karena itu, Bapak Ibu sekalian, kita tetap harus berpedoman kepada formula DIR, Documentation, Implementation, dan Recording. Recording berarti pelaporan. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan, tetap semangat, jadikan penerapan sistem mutu bermanfaat bagi kehidupan. Berilmu terlebih dahulu sebelum berkata dan berbuat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.